Jati. Sambung Rasa. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu, salam sejahtera, damailah semua makhluk di muka bumi ini. Dan kita juga dengan Tuban, Lamongan, Kertosono, Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Malang Raya, Blitar sudah barang tentu. Semua mesti dalam keadaan damai. Sesuai dengan tuntutan yang diberikan lewat SMS ataupun usulan-usulan yang tersurat, hari ini akan terpenuhi, yaitu demi kepentingan manusia yang menuntut nilai jati diri yang tertinggi. Sudah barang tentu menerangkan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengangkat suatu judul, yaitu ketika manusia mencari jati diri. Nah, tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak pengen ketemu dirinya siapa. Meskipun cara ketemunya itu bercorak ragam, baik di kutub utara, kutub selatan, benua barat, timur, semua hampir sama. Karena manusia satu sama lain mungkin hanya berbeda kulit dan berbeda wilayah. Karena berbeda wilayah geografis itulah kadang-kadang cara berpikir kita bercorak ragam. Tetapi Pancasila mengajarkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus kita junjung tinggi. Dan nilai kemanusiaan itu akan terhimpun suatu tatanan yang termanage dengan baik dengan nilai wilayah yang disebut bangsa itu sendiri. Supaya kita tidak liar seperti siapa yang kuat, dialah yang bisa ngangkangi dunia. Nah, hari ini kebetulan kita punya tamu istimewa. Beliau ini dari Blitar. Beliau pernah juga menjadi anggota DPRD tingkat 1 di Jawa Timur ini. Beliau juga seorang seniman sekaligus budayawan, seorang pemain wayang kulit atau Ki Dalang. Nama beliau adalah Ki Joko Carito Sarjana Hukum. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kedua nanti itu akan yang menambah wacana kita, sudah tidak asing lagi yang sering terdengar di radio-radio, yaitu Bapak Dr. Andes Soekarno dari Porong. Tepuk tangan untuk Pak Soekarno. Dan ini yang ketiga ada juga dari Gunung Kawi. Begitu sabar dan telaten menjaga tinggalan leluhur yang namanya Gunung Kawi. Suatu saat Gunung Kawi akan kita bedah khusus karena mempunyai misteri yang begitu amat fenomenal dan penting untuk anak cucu negeri Nusantara. Tapi lain kali. Oleh karena itu setialah di Dhamma TV seperti sekarang ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Sundoro. Tepuk tangan. Ya. Dan di depan kami juga banyak tokoh-tokoh. Beliau itu memang semuanya selalu berperan serta. Kalau melihat rambutnya memang sudah putih-putih semua. Ada yang hitam karena di depannya ada supermarket aja. Sebenarnya putih itu ya. Nah, di tengah-tengah hidup beliau ini yang tinggal menunggu beberapa detik peribasannya seperti itu, masih tidak bisa tidur nyenyak dan makan enak sebelum negeri ini seperti cita-cita kemerdekaan. Kunci dari kemerdekaan dan kekuatan bangsa tidak lain terkecuali harga diri seorang manusia. Inilah yang mau kita bedah ketika manusia mencari jati diri. Monggo kami persilahkan. Kita mulai dari Ki Joko tentang wawasan jenengan pada waktu manusia mencari jati diri. Monggo silakan. Terima kasih Ki Jati Kusumo. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian penonton Dhamma TV yang kami hormati, dan berbahagialah semua makhluk di alam semesta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya merasa terhormat
bisa diajak bersama dengan Mas Jati Kusumo di dalam kiprahnya di Dhamma TV ini. Namun sebelumnya kami bisa menyampaikan manusia untuk mencari jati dirinya lebih baik kita kembali kepada sejarah perkembangan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan hingga sekarang, zaman Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita pernah berjaya pada waktu kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang sana, terjadi nasional stat. Kita pernah berjaya di dalam kerajaan Majapahit, Welwatikta. Namun, kenapa kita tidak bisa kembali kepada zaman keemasan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita? Ini marilah kita gali bersama untuk kembali kepada jati diri kita, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Bung Karno yang kita cintai, beliaulah yang mengajarkan supaya kita kembali kepada jati diri bangsa. Beliaulah yang mengajarkan supaya kita betul-betul mau belajar dengan sejarah nenek moyang kita. Kita sekarang hanya melamun. Kita hanya melamun. Kapan kita mengalami atau menikmati hasil kekayaan di bumi pertiwi ini yang katanya Gemah, Ripah, Loh, Jinawi, Kerto, Toto, Raharjo, tapi kenyataannya sekarang yang kita hadapi banyak kebiadaban yang kita lihat. Marilah saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno 1 Juni 1945 yang notabene tanggal 19 Agustus menjadi dasar negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita sementara ini banyak yang melupakan Pancasila. Bahkan Pancasila pun jarang disebut-sebut oleh para pejabat. Jarang, padahal setiap dia dilantik menjadi pejabat pasti mengucapkan sumpahnya. Tapi kenyataannya apa yang disampaikan tidak cocok dengan apa yang dilakukannya. Iya. Beliau telah mengutarakan secara kolektif. Manusia itu harus ada kebersamaan. Kebersamaan yang beliau ungkap adalah ada suatu sistem yang harus dianut. Nah, Ki Karno, beliau tadi secara umum mengutarakan hukum nasional, mengutarakan seperti itu. Kalau dari sisi Ki Karno, sisi-sisi manusia sekarang yang kira-kira tidak mampu menemukan jati diri itu, titik kelemahannya di mana, Ki? Pemirsa di rumah, kalau kita bicara tentang manusia dan jati dirinya, kita bicara dulu manusia dan jati diri. Manusia punya teman hidup, namanya hewan dan tumbuh-tumbuhan dan alam semesta. Hewan, tumbuh-tumbuhan hanya sebagai piranti kehidupan, piranti alam semesta. Tapi manusia punya tugas beda. Tugasnya ialah sebagai pengelola kehidupan. Oleh karena itu, manusia dan hewan memiliki kelebihan masing-masing. Kalau hewan punya sifat, tempat hidup, dan lain-lain khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Tapi manusia bisa tebaran di mana-mana tempat. Satu nilai lebih yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa adalah manusia memiliki cipta rasa karsa karya dan budi. Oleh karena itu manusia diberikan wewenang untuk mengelola bumi ini, mengelola kehidupan, memayu hayuning bawono, memayu hayuning panguripan.
Apakah bisa seorang manusia hanya mengandalkan instinktif hewani, instinktif tumbuh-tumbuhan misalkan, bisa mengelola kehidupan? Tidak. Dia harus dapat mengembangkan apa yang disebut keberadaban. Apa yang disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang religius, dan makhluk yang berbudi luhur. Ini intinya sebagai perbedaan antara manusia dan hewan, manusia dan tumbuhan. Maka jati diri manusia akan ingin menjadi sebenar-benar manusia harus bisa atau harus mengerti keberadaban dan berkebudayaan. Tanpa itu jangan dianggap ia sebagai manusia memiliki kelebihan, dia tidak lebihnya hewan yang berkaki dua. Oleh karena itu jati diri manusia diletak pada lakuning menungso, budi pekertinya, lewat tutur katanya, tutur bahasanya, sikap perilakunya, hubungan antara manusianya. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Menungso iku urap lan urup, obah lan owah. Ini prinsip kehidupan. Kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa ada dua hubungan yang amat fundamental di dalam kehidupan manusia yang beradab. Satu, hubungan antara manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada dua jalur hubungan ini harus dibenahi. Kalau di hewan tidak, maka hewan mati pun bukan hal yang ditangisi. Terima kasih. Ternyata memang manusia memegang peranan penting. Dalam bahasa modern, manusia adalah leader yang harus memimpin kehidupan hidup dan kehidupan itu sendiri. Nah, meskipun waktu masih ada 2 menit untuk fase yang pertama, ini Pak Sundoro ini telaten nyatet sedikit demi sedikit tinggalan-tinggalan leluhur yang harus kita lakukan. Antara lain apa, Pak Sundoro? Terima kasih Mas Jati Kusumo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam untuk pemirsa-pemirsa Dharma TV. Yang diceritakan Bapak Joko sama Bapak Soekarno tadi benar. Jadi manusia itu yang pertama-tama harus dipahami betul itu filosofi bangsanya. Di mana-mana di seluruh dunia yang maju itu filosofi menjadi andalan. Tapi kita ini tidak diketahui filosofi itu oleh bangsa Indonesia. Coba saudara lihat di ensiklopedia Americana, ensiklopedia Britannica, ensiklopedia dari Perancis, ensiklopedia dari Jerman, dari mana-mana selalu ditulis di dalam buku-buku besar tentang filosofi bangsa itu tidak berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tapi kita tidak, filosofi kita amburadul, setiap saat di mana-mana amburadul, gitu loh. Mengapa terjadi begitu? Karena kita tidak pernah mengelola filosofi kita secara akademi. Filosofi kita berkembang secara epidemi. Nah, Indonesia ini harus berubah dari epidemi menjadi akademi, gitu loh. Artinya dari goblok itu menjadi pinter. Tapi kalau goblok ini diteruskan diakademikan, ya kita jadi bangsa akan bangkrut, akan dikenang ada bangsa yang ingin mencoba tegak tapi terkulai kembali. Itu nanti akan ditulis dalam sejarah bangsa-bangsa. Ya. Terima kasih. Peringatan dari beliau tegas sekali. Nah, tetapi jangan kemana-mana. Kami akan minta waktu sebentar saja nanti, karena kita akan memanggil beberapa narasumber supaya lebih gairah lagi, dan tetap dalam harapan kami dalam Gegap Gempita Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Hari ini kami akan mengundang Ibu Vita, kami persilakan tepuk tangan, monggo. Silakan, Sinara, ya. Terima kasih atas kehadirannya, monggo. Dan sudah tentu apa yang dilakukan orang tua-tua adalah untuk anak-anak. Dan zaman yang akan datang negeri ini pasti di tangan mereka. Oleh karena itu kalau tidak ada seorang pemuda yang ikut campur berpikir tentang nilai kemanusiaan, siapa lagi yang harus mewarisi budaya negeri ini? Kami undang Mas Kresna untuk datang juga. Persilakan, monggo, Ayu. Selamat datang, silakan, monggo di sini. Itulah, beliau inilah Mas Kresna, itulah yang meskipun masih lajang dan masih kuliah,
dan boleh dikata cucu bagi saya karena generasinya begitu amat jauh, dan beliau itu adalah cucunya mantan wali kota Malang Bapak almarhum Haji Susanto. Susanto ya, dan itu putra mantu gitu. Ini putranya gitu. Jadi memang hari ini kita mencoba para aktivis-aktivis yang selama ini bergerak, termasuk gamelan yang tadi dipukul oleh adik kita yang remaja-remaja, itu di bawah binaan Mas Krisna, namanya Padepokan Suroloyo. Selamat berjumpa Bu, Mas Krisna. Ini tadi kita lagi berbincang-bincang. Oh iya, para penonton Dama TV tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Hari ini nuansanya pasti lain, ya pasti lain. Tidak di Puri Asoka, tidak di Puri Kendedes yang di raya itu, tapi ini rumah pribadi. Beliau itu adalah Bapak Yusuf Nur Cahyono. Ya, maaf. Bapak Yusuf Nur Cahyono nggih. Ya, Bapak Yusuf Nur Cahyono. Dan rumah ini dari sini kita kelihatan segar karena apa? Terasa bau dapur. Bau dapur ini kelihatannya sedap juga karena sebelah kanan kami adalah salah satu, ya apa ya namanya, kalau pergi kuliner itu kadang-kadang sok mampir sini, namanya adalah rumah makan Dongkal Sastro. Dongkal itu igo, bukan igo kita, igonya sapi atau kambing mungkin ya. Sedap juga di sini. Oleh karena itu hari ini terima kasih kami Dama TV dan rekan-rekan yang aktif di Kiprah Jati ini, beliau sudah bisa berkesempatan untuk kita. Nah, Bu Vita, ini juluan aja biar gampang dihafal Bu ya, gampang terkenal gitu. Bu Vita, ini tadi kita lagi ngomong-ngomong masalah ketika manusia mencari jati diri lah. Karena ada ketikanya, ini kan sudah barang tentu banyak ragam Bu. Manusia itu ada yang macam-macam kelas, macam-macam pendidikan lah. Menurut pengamatan Bu Vita tentang ketika manusia mencari jati diri, ini pengalaman Bu Vita bagaimana dengan situasi yang ada sekarang? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Manusia mencari jati diri. Ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan selama ini pada mata kuliah yang saya pegang di Brawijaya. Tidak jauh sebetulnya dari karakter building. Ya, karakter building kalau sekarang mungkin lagi trennya karakter building. Jadi bagaimana seseorang ini mempunyai kepribadian. Kepribadian ini adalah bawaan dari lahir, anugerah Tuhan yang tidak bisa diperjualbelikan, dan dia ada sejak kita lahir. Dan dalam kepribadian itu kita pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Dan pada saat kita tahu apa kelemahan kita dan ingin memperbaikinya, itu yang disebut dengan membentuk karakter. Dan setelah kita tahu apa kelemahan itu dan kita sudah terbentuk karakternya, kita ingin menunjukkan jati diri kita, sosok kita, identitas kita yang membedakan diri kita dengan yang lain, baru itu yang namanya dengan membangun karakter. Dan di sini juga pengalaman pribadi saya memang tidak mengenyam pendidikan untuk karakter building, tapi saya bisa bicara dari teori yang saya baca dan yang saya alami dari pengalaman saya. Saya terus terang saya menikah muda, tapi dari situ saya tidak putus begitu saja. Bagaimana saya menemukan jati diri saya? Bagaimana saya mengembangkan diri saya untuk bisa seperti ini? Walaupun kalau kita mau manusia itu ada sifat malas, ya, ada karakter positif dan ada karakter negatif. Kalau kita mengikuti karakter negatif kita, mungkin lebih enak santai-santai saja di rumah, nunggu anak-anak di rumah. Tapi ternyata dengan seperti itu kita tidak bisa memacu anak-anak kita juga untuk generasi muda ini yang lebih baik. Jadi di situ saya juga memperbaiki diri saya dengan mengembangkan diri, dengan belajar banyak tentang wawasan segala macam yang bisa saya pelajari. Dan yang tidak lebih penting juga adalah spiritual. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Dengan itu terbentuk, insya Allah kita bisa tahu seperti apa jati diri kita dan bagaimana kita bisa mengembangkan itu dengan baik kepada sesama. Lalu Bu, ketika menemukan jati diri sebagai Bu Vita, yang sekarang itu kira-kira sejak tahun berapa, lalu perasaan apa waktu setelah menemukan jati diri itu? Ada kepuasan tersendiri yang pasti.
Ada kepuasan tersendiri yang sebetulnya tidak ada dalam pikiran, tidak ada dalam planning kalau saya akhirnya bisa seperti ini. Gitu. Yang mungkin dari awalnya hanya ibu rumah tangga, momong anak, besarkan anak, tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita mau mencari tadi, akhirnya kita bisa seperti ini. Jadi ada tekanannya kepuasan pada tersendiri, waktu iya. Pribadi mau mencari, Iya. mau bergaul, mau bersilaturahmi, Iya. mau sharing, mau mencari, terus mencari dan mencari. Iya. Gitu, ya. Dengan Terima kasih. keyakinan ya, Dengan dengan keyakinan. kepercayaan dan keyakinan tadi. Nah, sekarang berpindah kepada Mas Krisna. Umur berapa sekarang, Mas? 21 masih. 21. 21 tuh pas angka yang terbaik karena ayam itu ngeremi telur itu netes setelah 21 hari. 21 Jadi hari. wis wayahe netes. Cuma kalau nomornya orang Tombok beda lagi, Pak. Ya, betul. Nah, Mas Krisna, umumnya anak-anak seperti Nak Krisna itu kan termasuk ABG ya, Iya. anak baru gede, kesenangannya dogem, dunia gembira, dong 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 dong. Nah, setelah melihat fenomena zaman sekarang ini di mana remaja-remaja senang kepada instanisme, lalu pengen populer secara spontan mendadak segala macam. Kenapa kami lihat Mas Krisna itu hidup dalam dunia yang sangat berseberangan dengan mereka? Itu asal mulanya bagaimana? Iya. Jadi jelas saya sebagai sosok aku, kadang-kadang kita bertanya, siapa aku ini? Ada Krisna yang saya di fakultas jurusan ilmu politik, Krisna yang politikus, Krisna yang budayawan, Krisna yang anaknya ibu, Krisna yang dalang, atau Krisna yang spiritual, semi dukun. Yang sejati ini Krisna yang mana? Kadang-kadang Diri saya kita bertanya, sejati. sejati kita itu Krisna yang mana? Aku yang mana? Jelas aku itu kita anggap sebagai ego. Egoku sebagai dalang, egoku sebagai seniman, sebagai budayawan, egoku sebagai spiritual. Mana yang sejati? Kalau orang barat berkata, be yourself, sudah, jadilah dirimu sendiri. Tapi ketika itu saya berpikir, iya, tapi apakah diri Krisna yang tukang marah, Krisna sing sakarepe dhewe, Krisna sing dendeng, Krisna sing angel tuturane, Krisna sing metuwek, apa ini harus melekat terus? Apakah ini jati diriku yang sebenarnya? Oh, ternyata bukan. Maka dari itu saya di sini mungkin sama-sama ABG-nya. Kalau anak-anak, anak baru gede, tapi kalau saya anak berburu Gusti. ABG ya. Ya toh. Terima kasih. Ternyata anak-anak muda sudah mulai paham tentang nilai-nilai jati diri yang sebenarnya. Memang pada umumnya ada demikian. Si Jawa kadang-kadang menyebut kalau begitu di dalam tubuh kita itu ada guru. Dan sering kita sebut dengan istilah guru sejati, Guru sejati. cahaya dari Cahaya. kesucian Sang Maha Suci itu sendiri yang kapasitasnya pada diri manusia. Sekarang akan saya kelilingkan Mas ini satu persatu meskipun sedikit demi sedikit Mas. Dari kesimpulan semua itu apakah ada tekanan yang khusus yang perlu diberikan pada forum ini? Ki Subandi, monggo kami persilakan. Matur nuwun. Kalau saya menilai saat ini terjadi adanya kecelakaan budaya. Sekarang ini kita krisis tuntunan, krisis kepemimpinan, krisis keteladanan. Padahal budaya itu sendiri dapat mengukur tingkat tinggi rendahnya suatu bangsa. Pancasila itu merupakan kristalisasi dari budaya bangsa ini dan merupakan nilai-nilai luhur dari bangsa yang merupakan dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun jati diri itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau sekarang itu kita masih mencari jati diri kita,
Lalu bagaimana itu Pancasila yang selama ini harus kita gembur-gemburkan? Ini Mas Jati yang perlu kita. Matur nuwun. Ya, terima kasih, terima kasih. Semakin lama semakin tegas bahwa apapun baiknya manusia tetap akan diukur nilai bangsa itu sendiri. Ada waktu 2 menit ini Pak Nun Sewu, Pak Indarwanto ini dari semua fenomena tadi itu. Rahayu. Rahayu. Kalau kita berbicara jati diri sebagai anak bangsa, maka tentu adalah yang dimaksudkan oleh Ki Subandi. Ini adalah sangat tepat sekali. Jadi sebenarnya nilai jati diri itu adalah titik kulminasi, titik tertinggi dari sebuah peradaban, kristalisasi dari sebuah peradaban. Nah, peradaban kita adalah peradaban Pancasila. Kultur kita adalah kultur Pancasila. Yang harus ditorehkan oleh anak-anak bangsa sekarang adalah bagaimana mengijawantahkan, mewujudkan, memanifestasikan nilai-nilai yang sudah sangat bagus ini, ya, yang sudah linuwih ini menjadi bagian integral. Tidak saja terucap, tetapi terucap itu adalah satu bentuk pensahadatan ideologi. Iya. Actionnya itu adalah pensahadatan daripada perbuatan. Iya, ini nanti akan lebih serem lagi dan masih tetap gegap gempita dalam kiprah jati. Sambung rasa. Terima kasih. Terima kasih para penonton. Ketika kita tadi berbicara masalah mencari jati diri, ternyata bangsa Indonesia sudah menemukan jati dirinya, yaitu semenjak berjuang untuk membentuk suatu negara yang namanya Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan tetap kembali, masih saya pengen mendapat pendapat-pendapat dari yang sepuh-sepuh ini. Ini monggo Pak, silahkan Pak, tentang jati diri manusia. Kalau mungkin ada pengalaman-pengalaman sedikit, sampaikan aja. Monggo. Nama saya Priyo Budoyo. Menurut hemat saya, jati diri itu adalah pembentukan atau sikap mental dari kedua belah orang tua kita. Nah, dari situ berkembang, akhirnya menjadikan keadaan, pergaulan dan sebagainya menjadikan kita yang sekarang ini. Jadi jati diri itu kita dapatkan dari kedua belahan antara biung dan bopo, bapak dan ibu. Nah, setelah kita dilahirkan, barulah kita membentuk jati diri setelah kita bergaul, belajar dan berilmu. Nah, pembentukan itu yang dinamakan jati diri. Jati diri bisa dikatakan sampurna atau menginjak yang terbaik setelah melalui beberapa tahap. Tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Nah, dari situlah jati diri akan ditempa dengan kesempurnaan sejati. Demikian yang bisa saya ketahui mengenai jati diri. Ya, terima kasih, terima kasih. Ini kelihatannya sudah menyangkut masalah kultur. Memang benar, kalau orang tua ibu dan bapak sudah tidak mencoba untuk menarik benang merah budaya leluhur kita, sudah berbudaya leluhurnya atau budaya orang lain, apa jadinya generasi kita? Paling tidak
Orang tua-tua ini harus memberi ketauladanan dan kepeloporan. Nah, saya bertanya juga ini kepada yang muda-muda ini. Ini kalau tidak salah Mas Agus ini, sudah pernah menemukan jati diri atau belum? Saya cuman menambahi aja, Pak. Kalau kita lihat pada saat ini, lebih-lebih kita sebagai anak bangsa, kita juga mempertanyakan diri kita, masih adakah jati diri kita sebagai bangsa? Kalau kita melihat pada saat ini, rasa-rasanya jati diri bangsa kita sebagai anak bangsa semakin menipis, Pak. Karena terbukti dengan tidak adanya wibawa, mulai perekonomian, bahkan tambang-tambang, semua yang mengelola bukan bangsa kita. Semuanya dikelola oleh bangsa asing. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa mempunyai rasa kurang percaya diri. Bahkan bukan hanya tambang, sekarang ini kelihatannya bahkan budaya. Budaya pun kalau kita lihat 1-2 hari ini yang lagi rame kan budaya tortor milik suku Batak, dan kalau tidak salah Gendang 9 itu juga akan didaftarkan oleh via Malaysia ke UNESCO menjadi salah satu budaya mereka. Karena apa? Dan kalau kita lihat Malaysia yang begitu negara kecil, dia pun sudah tidak peduli dengan negara besar Indonesia. Itu menandakan bahwa kita sebagai bangsa memang nampak-nampaknya perlu lagi menumbuhkan rasa diri kita sebagai bangsa Indonesia sejati melalui Pancasila, dan kalau bisa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Begitu. Ya, terima kasih. Ternyata yang muda tidak tidur nyenyak dan tidak dugem saja, masih begitu peka. Permasalahannya tadi sudah jelas. Apabila suatu bangsa sudah tidak memiliki jati diri, apa jadinya bangsa itu? Akhirnya kedaulatan kita sering diinjak-injak langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini salah satu Ki kita, Ki Baroto, juga kelihatannya jauh-jauh juga menyatu dengan kita yang tidak pernah waleh-waleh dan bosan-bosan. Tadi kita berbicara masalah ketika manusia mencari jati diri, Ki. Tolong sumbangkan pada forum ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan. Matur nuwun. Ngaturaken kula nuwun. Rahayu. Nyun sewu, matur nuwun ngaturaken sugeng dalu dumateng para pamirsa. Selamat malam kepada pemirsa Dhamma TV di rumah. Semoga karsa kuasa Tuhan yang selalu mencintai kita semua tetap membangkitkan jati diri kita sebagai manusia, sebagai bangsa, dan sebagai kepala keluarga. Bicara soal jati diri tidak terlepas dari harga diri dan percaya diri. Tadi disinggung Pancasila. Itu merupakan jati diri bangsa. Kalau itu dilupakan, hilanglah jati diri, artinya harga diri hilang dan kita tidak dipercaya lagi sebagai Pancasilais. Jadi maka Bung Karno bilang, kalau dalam satu generasi ini tidak bisa revolusi diselesaikan, maka negara ini akan hancur. Kehilangan jati diri bangsa. Itu suatu gambaran. Kalau sekarang malam ini kita bicara jati diri, siapa yang menggerakkan itu? Mengapa malam ini kita bicara jati diri? Tuhan menjembatani pada malam ini. Tuhan akan mencoba getaran penyadaran pada malam ini. Mudah-mudahan yang duduk di studio ini, pemilik tempat ini, ada satu mujizat terjadi. Ada kuasa yang kita tidak kasat mata. Apa jati diri kita? Mudah-mudahan lewat kiprah jati ini
ada satu kiprah daripada jati diri bangsa Indonesia. Rahayu. Terima kasih. Kelihatannya ini memang sudah hampir menjadi bubur. Buktinya tadi mulai dari yang muda sampai yang tua. Bukan, tidak sama sekali di dalam kiprah jati ini tidak ada rekayasa. Harus begini, tidak. Bahkan kita mengundang elemen tokoh masyarakat, ada tokoh agama ini, agama ini, aliran kepercayaan ini, dan lain sebagainya. Silahkan ngomong. Dan Dhamma TV memberi mangkok ini untuk dibuat diisi suatu makanan yang sedap. Untuk siapa? Untuk Indonesia yang tercinta. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih para spiritualis dan pendorong langsung atau tidak langsung. Nah ini saya masih pengen keliling juga ini kepada Pak Yusuf si empunya rumah ini. Raketang sak penginang kata Pak Dalang. Nyumbangnya kok sampai mau ke tempatan itu kan mesti ada ini. Ya terima kasih, silakan. Pada hari ini saya mengucapkan syukur bahwa para sesepuh, para bini sepuh kersa ngrawuhi di tempat ini yang sangat sempit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para bini sepuh ini semua, ini tadi apa yang disampaikan Ki Barata, bahwa mudah-mudahan akan terwujud apa yang menjadi tujuan dari bangsa Indonesia ini, akan menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ini kami di sini kembali lagi mempunyai rasa syukur bahwasannya sampai hari ini memang banyak yang belum tahu apa itu jati diri, apa itu yang namanya yang disampaikan Krishna tadi, aku jane sopo. Ini karena itu semua adalah yang harus menyatukan ini adalah perilaku dan doa yang harus kita lakukan bersama untuk menentukan jati diri kita. Jadi jati diri kita ini sebagai bangsa Indonesia tetap akan mengacu kepada Pancasila dan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lugu dan jujur sekali yang disampaikan. Kalau bicaranya kalimat orang politik mesti ngalor ngidul segala macam, tapi begitu lugu, begitu sahaja. Inilah kesederhanaan, inilah kemurnian, dan inilah yang kita bangkitkan. Bangsa di negeri ini sudah terlalu banyak ronggowuni. Rong itu adalah dalam, onggo itu jasmani, muni ini jeplak. Jadi negeri ini sudah terlalu banyak orang yang pengen mengutarakan pikirannya, berdebat di arena yang dinamakan demokrasi. Tetapi semakin lama tidak semakin sejuk yang didemokraseni, artinya rakyat yang mengirim ke sana, tetapi yang ada adalah kegelisahan, kegersangan, dan bahkan ketakutan. Nah, oleh karena itu saya ingin memberi kesempatan pada sang pengamat ini, Pak Bimurwoto, monggo silakan untuk menambahi. Rahayu. Rahayu. Dari perbincangan teman-teman tadi, agaknya saya mungkin menggarisbawahi bahwa pencarian artinya mencari kan. Jadi orang yang sedang mencari ini sebenarnya kita ini orang bingung saat ini. Apa yang kita cari? Nah, yang kita cari tadi katanya jati diri. Padahal jati diri itu di mana letaknya? Jati dari kata sejati atau sebenarnya. Sebenarnya sak temene. Jadi aku goleki sak temene aku. Kan seperti itu. Nah, kalau memang itu yang kita cari, ya kita harus kembali lagi kepada leluhur kita yang sudah melahirkan budaya. Karena budaya itu kan dilahirkan oleh manusia itu sendiri. Nah, manusia
leluhur kita ini yang sudah memberikan. Gampang aja Kak, goleki ini sudah ditinggalin. Golek ono apa yang namanya ajaran sangkan paraning dumadi, itu salah satunya. Dan juga kalau golek jati diri itu ajaran lewat pewayangan atau kakawin Dewa Ruci atau serat Dewa Ruci, itu salah satu cara untuk mencari jati diri. Nah, mencari jati diri dalam hal ini tiba-tiba golek itu sih perlu guru. Ya, terima kasih. Ya, gurunya adalah guru sejati itu sendiri. Guru sejati ada pada diri kita sendiri. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana, masih dalam Gegap Gempita Kiprah Jati. Ya. Kita pengen gak puas rasanya pada waktu Ki Bimo tadi mengutarakan tentang pengalaman leluhur mencari jati diri. Dan ini kelihatannya kunci untuk orang per orang supaya menemukan jati diri. Padahal secara keseluruhan bangsa ini sudah ditemukan jati dirinya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Tapi manusianya loyo, manusianya lembek sehingga kedaulatan bangsa ini hangus dan terhapus oleh kelembean itu sendiri. Coba bayangkan, kalau menjadi pimpinan negara, pimpinan masyarakat, RT, RW, sampai ke presiden, misalnya lembek, apa jadinya negara ini? Tolong Pak Bimo, lanjutkan. Tadi dilanjutkan tentang sangkan paranang dumadi, yang mesti kita pelajari peninggalan nenek moyang kita adalah mempelajari kembali sedulur papat kalimo pancer. Ternyata ini adalah ilmu pengetahuan, ini ilmu alam fisika, bahwa asal muasal kita, jadi ragawi kita itu dari tanah, air, api, udara, ya, dan juga sinar matahari. Ini kan ilmu alam. Siapa bilang nenek moyang kita goblok? Bisa menjelaskan seperti itu. Inilah harus kita kaji kembali. Waktu saya diskusi dengan teman-teman yang katanya berpendidikan barat, kita ngomong begini, alah blekedes. Nenek moyang kita itu bukan loyo. Dan nenek moyang kita itu berfilosofis. Dan di dalam perjalanannya sampai kemudian yang terbaru tentang kemanunggalan atau jati diri, manunggaling kawula lan Gusti. Ya mau datangnya Syekh Siti Jenar kayak apa gitu, itu sebelum Syekh Siti Jenar sudah ada. Nah ini kenapa kita mesti bingung? Wes gak usah bingung, ayo balik, kalau golek sejati ning diri, balik mempelajari leluhur kita. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kita punya PR 2 hari ini. Yang pertama, kita belajeti, kita bongkar, kita cari maknanya Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, karena itu adalah karya leluhur kita dengan darah dan tulang yang sudah berserakan di mana-mana hanya demi anak negeri ini hidup tentram, damai dan beradab. Yang kedua, ternyata memang sedulur papat kalimo pancer adalah karakter manusia. Manusia berarti tidak Indonesia saja, berarti suatu saat sedulur papat limo pancer kita dengungkan secara global, internasional. Tidak ada seorang manusia yang bisa mengelak dari kondisi objektivitas itu. Lain kali kita bedah sedulur papat, dan sekarang kita kembali kepada para narasumber ini. Monggo kami persilahkan dari Pak Joko dulu. Ada pesan-pesan terakhir tentang ini, ya. Nanti kita bagi sedikit-sedikit para narasumber tentang penemuan jati diri. Monggo. Terima kasih pemirsa Dhamma TV yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa yang kita bicarakan malam hari ini begitu sangat fundamental, sangat fundamental. Dan inilah kita harus kembali kepada jati diri sendiri. Lek wong Jawa ya ngerti Jawane. Kalau kita bangsa Indonesia ya tahu bangsa Indonesia adalah
dasar negara Pancasila, ya jati diri kita adalah Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, kalau kita lupa dengan itu, seperti yang disampaikan Ki Subroto, 80 tahun negeri ini tidak tahu mau jadi apa, itu macam ini. Iya, terima kasih. Monggo Pak Karno. Pesan-pesan terakhir. Bicara tentang mencari jati diri, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Sebaiknya sebelum kita memejamkan mata waktu tidur malam, apa sebenarnya jati diri saya sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai anak bangsa? Sudahkah kita memiliki jati diri sebenarnya sebagai seorang manusia, makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa? Kalau belum, kemana lagi kita cari? Di mana tempatnya? Wujudnya seperti apa? Makin kita cari, kalau kita salah mencarinya atau salah jalannya, tidak akan ketemu. Carilah kepada diri sendiri. Ya, terima kasih. Pak Doro, langsung monggo kami persilakan pesan-pesan terakhir. Selamat malam. Terima kasih kepada Dhamma TV yang memberi kesempatan kepada saya untuk menerangkan ini. Apa yang diterangkan Ki Bimo tadi sama sekali benar. Itu. Kita harus kembali kepada Pancasila yang murni, yaitu Pancasila jas merah, Pancasila yang dinamakan Pancasada. Pancasada dikemas namanya adalah Jamus Kalimo Sodo. Lah Kalimo Sodo itu adalah Pancasada. Itulah filosofi dasar manusia Indonesia. Kalau kita kembali Pancasada, pasti kita selamat, tidak menjadi bulan-bulanan adu domba. Gitu loh. Kita harus menjadi bangsa yang bersatu. Kita meniru bagaimana negara Amerika besar, bagaimana negara Jerman sekarang menjadi Einheit, karena kembali kepada Pancasila. Karena Pancasila itu berlaku mondial seluruh dunia. Itu kepunyaannya bangsa Indonesia kuno. Dan itu namanya Pancasada. Nah, Pancasada yang modern namanya Pancasila. Di dalam wayang Pak Jatikusumo lebih pinter, itu namanya Jamus Kalimo Sodo. Kalimo itu Pancasada. Yang monggo Mas Jati diteruskan Pancasada ini untuk menjadi Pancasila. Dirgahayu. Terima kasih. Ini bulan-bulan Bung Karno memang. Jadi memang Bung Karno pada waktu gembleng kader di Bogor, beliau mengatakan Pancasila ini aku gali dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Jadi berkembang sedemikian rupa sehingga pada waktu kita hidup sudah ada nikmat. Semua teori yang mungkin kita tidak mampu bahasanya sudah diintelekkan, sudah diaplikasi perwujudan yang gampang diterima oleh rasio sebagaimana Pancasila yang kita baca dalam 1 Juni. Nah, Bu Vita, monggo kami harapkan harapan-harapan terakhir tentang jati diri. Terima kasih Permisa Dhamma TV, selamat malam. Yang penting kita lakukan untuk ke depan adalah sebelum kita mencaci, menjelek-jelekan person satu dengan yang lain, ya, mengadu domba, kita melihat diri kita dulu sendiri. Kita lakukan personal mapping. Siapa WMA ya, siapa diri kita? Sopo sih aku iki sopo? Itu yang harus kita lakukan dengan jujur, koreksi diri. Satu persatu. Kita belajati diri kita sendiri, setelah kita tahu diri kita ini siapa, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, potensi kita apa, dan juga kita satukan dengan keyakinan pada Allah, keyakinan pada diri sendiri, juga keyakinan pada sesama. Dan kita juga harus menjaga silaturahmi tadi, silaturahmi antar bangsa, antar warga. Bagaimana kita bisa menjadikan hubungan yang damai, tidak saling menyalahkan tadi, setelah kita tahu diri kita ini siapa. Dan Pancasila founding father kita tadi seperti yang disampaikan Pak Jati, Pancasila itu hebat. Apalagi kalau kita mau mempelajari butir-butir Pancasila. Kalau dulu tuh ada ya pelajaran setiap kita mau masuk sekolah itu harus P4. Ya. Sekarang ini P4 sudah hilang, sudah tidak ada lagi P4 seperti dulu. Padahal dengan kita tahu P4 itu kita akan mengetahui arti dari satu persatu butir-butir Pancasila yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Dan semoga ke depan lewat generasi muda dan juga dari pitutur yang tua yang sepuh-sepuh, agar kita juga bisa menjadi bangsa Indonesia yang hebat. Sebetulnya tidak ada kata terlambat kalau kita mau memperbaiki. Seperti halnya yang ini tadi Pak,
Contohnya Padepokan Sanggar Suroloyo. Jangan malu sebagai orang Jawa, tidak kehilangan jati dirinya. Pada saat mereka mendirikan Padepokan Suroloyo yang memang pencinta seni anak-anak muda, saya bilang, jangan banyak program, tapi berikan program itu untuk generasi muda. Contohnya Budi Pekerti. Budi Pekerti ini orang sudah awam dengan yang namanya wayang dan Budi Pekerti untuk generasi muda. Jalan turun ke sekolah-sekolah dengan program wayang masuk sekolah. Dan pangestunya sesepuh di sini, alhamdulillah program wayang masuk sekolah ini sudah turun ke sekolah SMP 14. Dan seterusnya untuk tiap bulan kita program wayang masuk sekolah, penanaman tadi, ideologi bangsa, Budi Pekerti yang kita kemas dengan wayang masuk sekolah. Ya, terima kasih. Beliau ini juga kiprah di bidang legislatif. Beliau sekarang ada di DPRD Kota Malang, jadi programnya paling tidak membudayakan program-program budaya, termasuk Budi Pekerti tadi itu. Mas Krisna, masih ada harapan-harapan? Iya. Kita ini seperti wong kelangan ning ora rumangsa kelangan. Kita ini sudah kehilangan jati diri kita sebagai anak bangsa. Jati diri kita sebagai bangsa yang spiritualis, bangsa yang nasionalis. Kita lebih senang dibilang anak keju daripada anak singkong. Kemana jati diri kita? Kalau tidak mulai saat ini kita gali kembali. Kalaupun kita sudah tidak bisa mengembalikan, minimal perjuangan kami, perjuangan kita adalah memperlambat kepunahan ini. Ya, terima kasih. Bahasanya sentimental sekali. Memperlambat kepunahan. Coba bayangkan. Kita memang banyak sejarah yang harus kita pelajari. Pada waktu kita di era Orde Baru, kurang apa giatnya untuk mensosialisasikan apa yang disampaikan Bu Vita tadi itu tentang P4. Tapi P4 sendiri memang mengatakan bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Batang Tubuh dan penjelasannya. Kemuan yang baik itu kelihatannya memang harus kita jaga terus. Kalau P4 merupakan butir-butir yang baik, kita jadikan atap bahwa itu adalah perilaku secara umum. Lalu kita beri tiang-tiang yang bagus. Tapi berkali-kali di lewat tempat ini kita minta DPR merubah kata-kata, jangan sampai dijadikan pilar Pancasila. Ini adalah pilar Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Lah kalau ini pilar fondamennya apa? Padahal fondamen itu adalah filosofis. Nah itu, jadi fondamennya harus ada, pilarnya ini diberi yang kokoh supaya atapnya ini sudah bagus. Karena tidak ada ajaran yang baik, yang tidak berguna untuk kita semuanya. Kelihatannya kita masih banyak memecahkan dan meluangkan waktu untuk kiprah jati ini demi kita semuanya. Dan areal ini, areal kiprah jati dari Dhamma TV untuk kita semua, untuk bangsa, bahkan untuk dunia. Oleh karena itu, kami harap masih setia dalam minggu yang akan datang jam 19 sore dengan semangat kiprah jati. Sambung. Ya, terima kasih.